Bab 1251 berbaris. Aku sampai di sini lebih dulu. Apa kau masih bisa berdiri, Gavin? Tanya Adepagia sambil menopang dirinya dengan pisau raksasa di tangannya. Ya, jawab Gavin sambil memutar kaki kirinya yang terkilir untuk memperbaikinya. Tidak pernah merasa lebih baik sepanjang hidupku. Adepagia terkekeh saat melihat Ahriman yang kehilangan 2 dari 8 sayap di punggungnya. Darah hitam merembes keluar dari bibir Dewi saat dia meludahkan bulu hitam dari mulutnya. Karena penasaran, seperti apa rasa sayapnya? Tanya Gavin sambil berdiri dengan darah menodai jubahnya. Bahu kirinya telah terkoyak, dan hanya tangan kanannya yang dominan yang tersisa, tetapi dia masih bisa bercanda sambil menahan rasa sakit yang menyiksa tubuhnya. Rasanya menjijikkan, jawab Adepagia. Sama seperti jiwanya, Adepagia juga telah menerima pukulan telak dari Ahriman, tetapi dia lebih seperti tank daripada petarung. Tujuannya adalah untuk meraih dan menggigit bagian tubuh Ahriman manapun yang bisa dijangkaunya, tidak peduli apakah dia ditusuk oleh pedang kegelapan atau tidak. Gaunnya juga berlumuran darah, tetapi luka tusuk dan sayatan yang diterimanya beregenerasi dengan lebih cepat. Meskipun dia tampak baik-baik saja di luar, dia sangat terluka di dalam. Para dewa kegelapan dan kekacauan mengamuk di dalam tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah sedang dicabik-cabik, tetapi Dewi Gemuk itu menahannya. Semua itu demi membalaskan dendam putri kesayangannya dari Dewa Purba yang telah merenggut nyawanya. Sekelompok serangga, geram Ahriman sambil menembakkan beberapa bola energi gelap ke arah kedua dewa itu, yang entah menghindar atau memblokir serangannya. Dia telah belajar pelajaran yang menyakitkan ketika harus melawan Adepagia dari jarak dekat. Saat ini, dia tidak dapat meregenerasi bagian tubuhnya yang telah digigit oleh Dewi Kerakusan karena itu adalah kekuatan keilahiannya. 2 sayap, bagian seukuran gigitan dari lengan dan kakinya telah terkoyak dari tubuhnya setelah Dewi Gemuk berhasil mencengkeramnya. Gavin telah mengorbankan lengan kirinya untuk membiarkan Adepagia menggigit Ahriman dengan konyol, dan pengorbanan itu setimpal di matanya. Mati, Ahriman berteriak saat ia melemparkan bola sihir hitam raksasa, yang diisi dengan keilahiannya, ke arah 2 dewa yang nyaris tak bisa menahan serangannya. Minggir, Adepagia meraung saat ia membuka mulutnya dan menghisap bola energi hitam itu seolah-olah terbuat dari sari buah. Tepat setelah ia selesai memakan bola energi hitam yang Ahriman lemparkan kepada mereka, sebilah pedang hitam tajam, menembus dadanya, menancap hingga ke gagangnya. Adepagia meludahkan seteguk darah hitam dari mulutnya sebelum ia melingkarkan lengannya di sekitar Ahriman dan menggigitnya. Namun, sebelum giginya sempat menggigit dagingnya, Ahriman telah berubah menjadi kabut hitam dan mundur dengan tergesa-gesa, berhasil melukai Adepagia dengan serangannya. Ini bukan apa-apa, kata Adepagia sambil dengan tenang mencabut pedang hitam dari dadanya, yang masih berlumuran darah. Sesaat kemudian, dia menggigitnya, memakannya sepotong demi sepotong seolah-olah itu adalah pretzel. Apa kau baik-baik saja? Tanya Gavin sambil melihat lubang berdarah di dada Dewi Gemuk. Aku tidak baik-baik saja, jawab Adepagia sambil terengah-engah. Aku sangat ingin menggigitnya, tetapi aku terlalu lambat untuk melakukannya. Dewi Gemuk menekan tangan kanannya di dadanya sambil memaksa tubuhnya untuk meregenerasi luka terakhir yang diterimanya dari dewa jahat di hadapan mereka. Mau aku mengorbankan lengan kananku agar kau bisa menggigit kepalanya? Bodoh, kau seharusnya membisikkan itu padaku daripada mengatakannya langsung padanya. Sekarang dia tahu apa yang sedang kita rencanakan. Gavin terkekeh sambil memanggil tombak. Itu tidak mengubah fakta bahwa kita akan menghajarnya habis-habisan bersama. Benar sekali, Adepagia terkekeh sebelum terbatuk kesakitan, karena lukanya. Sial, selama aku bisa menangkapnya, aku akan mengunyah dan mengunyahnya seperti tidak ada hari esok. Ahriman menatap kedua dewa di depannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Karena dia telah dengan paksa menghancurkan segelnya, kekuatan penuhnya belum pulih sepenuhnya. Saat ini, dia hanya sedikit lebih kuat dari Adepagia. Itulah sebabnya Dewi Gemuk mampu mengalahkannya meskipun dia adalah Dewa Purba, dan seharusnya lebih kuat darinya beberapa tingkat. Aku harus mengakhiri ini, pikir Ahriman sambil mengangkat tangannya ke langit. Malam telah tiba, seolah-olah ingin dunia tunduk pada perintahnya, siang berubah menjadi malam, dan kegelapan menyebar ke seluruh alam iblis. Sesaat kemudian, beberapa sulur energi gelap turun dari langit dan menyatu dengan tubuh Ahriman, dengan paksa meregenerasi luka yang diterimanya dari serangan Gavin dan Adepagia. Luka-lukanya sembuh, dan sayapnya beregenerasi,
membuat ekspresi kedua dewa itu menjadi muram saat mereka melihat dewa primordial yang sekarang mulai melepaskan kekuatan sejatinya untuk memengaruhi dunia Hestia. Karena kalian berdua datang ke sini, jangan harap kalian bisa pergi hidup-hidup, kata Ahriman. Aku akan menjadikan kedua kepala kalian sebagai piala untuk kebangkitanku. Kemarilah dan ambillah jika kau berani, ejek Adepagia. Aku tidak takut pada nanah. Kurang dari para dewa sensor menatapmu dengan khawatir, mereka menyarankan Anda untuk tidak melanjutkan kata-kata Anda karena ini adalah novel ramah keluarga. Lebih besar dari, tutup mulut kalian, dasar dewa sensor. Teriak Adepagia ke arah langit. Kalau kalian peduli, turunlah ke sini. Kalau tidak, diamlah kalian, dasar pengecut. Kurang dari dewa sensor mengacungkan jari tengah. Mereka tidak senang dengan tindakan kalian dan akan mengajukan petisi kepada Dewa Makanan untuk menjual produk mereka kepada kalian dengan kenaikan harga 50%. Lebih besar dari, sudut bibir Adepagia berkedut setelah melihat balasan Dewa Sensor yang terkutuk itu. Aku kesakitan dan mungkin akan mati di sini, tahu. Kalian bajingan masih berani menaikkan biaya pengeluaranku. Adepagia membuang pesan-pesan menyebalkan itu ke dalam benaknya. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatan keilahiannya. Malam ini, aku makan di neraka. Adepagia meraung saat beberapa pisau dan garpu raksasa muncul di sekelilingnya. Karena lawannya sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya juga, dan mengaktifkan keilahian uniknya yang disebut Glutonis Feast Festival. Di sisi lain, Gavin tidak dapat mengaktifkan keilahian uniknya yang disebut Ten Thousand Heroes. Dia tidak memiliki cukup pengikut untuk menggunakan kemampuan ini, jadi dia hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan dan memanggil beberapa senjata yang melayang di sekitarnya. Tepat saat ketiga dewa hendak bertarung, beberapa bola api ungu turun dari surga dan memaksa Ahriman menghentikan lajunya. Siapa kali ini? Ahriman menggeram sambil menatap langit dan menemukan sucubus yang menawan, yang memberinya senyum menggoda. Eros, mata Adepagia membelalak kaget. Kenapa kau di sini? Alasan yang sama mengapa kau di sini, tentu saja, jawab Eros. Aku harus menyelesaikan urusan dengan pengacaraku, jadi butuh beberapa saat sebelum aku bisa datang ke sini. Eros, Dewi Nafsu, juga turun ke Hestia setelah melihat bahwa temannya, Adepagia, terluka. Dia juga ingin membalaskan dendam Putri Sidoni, tetapi pembatasan terhadapnya terlalu ketat, jadi dia perlu meminta Katmus, Dewa Kontrak, untuk menemukan beberapa celah, sehingga dia bisa turun dengan sebagian besar kekuatan. Ilahinya, Adepagia telah turun tanpa memikirkan hal-hal ini, jadi kekuatannya terputus lebih dari setengah setelah dia tiba di Hestia. Saat ini, Dewi Kerakusan hanya dapat menggunakan 30% dari kekuatan penuhnya karena dunia Hestia tidak akan membiarkannya melahap semua ciptaan jika dia terlalu putus asa selama pertempuran. Eros, di sisi lain, berbeda. Kekuatannya lebih pada memikat orang, dan membangkitkan naluri nafsu primitif mereka. Karena itu, dia dapat turun dengan 60% kekuatannya yang utuh, memungkinkannya untuk memberikan kerusakan yang signifikan pada dewa primordial yang juga telah membunuh putrinya tanpa sedikit pun belas kasihan. Untungnya, aku sudah mengaktifkan domain spesialku, pikir Ahriman sambil menatap pendatang baru itu, yang hanya sedikit lebih lemah darinya. Namun, sebelum dia bisa merasa lega, dia merasakan sesuatu yang berbahaya mendekatinya dari belakang, jadi dia segera berteleportasi menjauh. Sedetik kemudian, tempat dia berdiri terbelah dua. Oh, ini sungguh mengejutkan, kata Eros. Aku tidak menyangka wanita sombong sepertimu akan turun juga. Sambil memegang pedang suci di tangan, Dewi Ksatria wanita mengabaikan kata-kata menggoda Eros sambil mengarahkan pedangnya ke dewa primordial, yang telah dia lawan secara pribadi ribuan tahun yang lalu. Aku datang untuk memenggal kepalamu, Ahriman, Astrid, yang merupakan Dewi Pelindung Estel, Ishak, dan Ashe, menyatakan. Kekuasaanmu yang jahat berakhir di sini. Berbarislah, kata Adepagia sambil dia dan Gavin mengelilingi Ahriman. Aku sampai di sini lebih dulu. Sudut bibir Astrid terangkat saat dia menatap Dewi Gemuk yang babak belur dengan ekspresi geli di wajahnya. Aku akan memenggal lengannya untukmu, jawab Astrid. Baiklah. Aku tidak keberatan ditemani. Adepagia terkekeh. Kau tahu apa kata mereka, semakin banyak semakin meriah. Gavin, Adepagia, Eros, dan Astrid, mengepung Ahriman. Mereka berempat hanya punya satu pikiran dalam benak mereka,
yaitu mengakhiri tujuan Dewa Purba untuk menjadi dewa tertinggi di dunia Hestia. Dewa-dewa lain di kuil 10.000 dewa juga tidak tinggal diam. Dewa Harem, Issei, dan Dewi Lolicon, Lily, berdiri di depan gerbang dunia yang menuju ke dunia Hestia. Mereka, bersama dengan beberapa dewa lainnya, yaitu Dewa Surgawi, Dosa Mematikan, serta Dewi Apel Lulu, memblokir pintu masuk gerbang dunia untuk mencegah dewa jahat lainnya membantu Ahriman. Sun Wukong berdiri sebagai pelopor dengan tongkat emas andalannya yang siap sedia. Dia tidak peduli jika dia bertarung melawan dewa. Yang dia tahu adalah bahwa dia tidak akan membiarkan dewa jahat manapun ikut campur dalam pertempuran yang terjadi di alam fana. Di depan mereka, dewa jahat, yang menginginkan kehancuran dan kematian, berdiri dan jumlahnya perlahan bertambah. Bagi para dewa, ini adalah kejadian yang sangat umum karena faksi cahaya dan kegelapan akan selalu menyelesaikan perselisihan mereka dalam perkelahian. Namun, kali ini berbeda. Bahkan dewa netral seperti Issei, Lily, dan Lulu, telah mengambil sikap. Demi half-elf yang telah menerima berkat mereka akan menjaga gerbang dunia, dan memastikan bahwa Ahriman tidak akan mendapatkan bala bantuan dari dewa lainnya, yang menginginkan hal yang sama seperti dirinya. Perkelahian bebas di dalam ibu kota kerajaan Elun sedang berlangsung. Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi tergeletak di tanah, penuh luka serius di tubuh mereka. Titania, Triton, dan para nimfa mengawasi mereka dengan ketat, sementara Astrape, Bronte, dan Seperon melepaskan neraka pada anggota pasukan iblis yang tersisa yang masih belum menyerah. Tentu saja, ada iblis yang telah membuang senjata mereka dan menyerah kepada pasukan William. Iblis-iblis ini berkumpul di satu bagian kota, karena perintah half-elf. Karena Hawa juga hadir di kota itu, remaja berambut hitam itu memutuskan untuk berbelas kasih dan membiarkan mereka yang telah menyerah untuk tetap menundukkan kepala. Dia juga melakukan ini demi para iblis yang telah bersumpah setia kepadanya. Dengan menunjukkan belas kasihan dan belas kasihan kepada saudara-saudara mereka, kepercayaan mereka kepadanya sebagai pemimpin baru mereka akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Felix tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum seluruh pasukannya dikalahkan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. William, yang dengan gigih melawannya meskipun ada perbedaan peringkat, menghalangi semua jalan keluar. Jelas, half-elf tidak berniat membiarkan Felix meninggalkan kekaisaran Elun hidup-hidup. Monyet bertelinga 6 yang sedang menonton pertempuran di langit mendesah dalam hatinya. Sekarang setelah dia berjanji untuk menjadi roh pahlawan Eve, tidak ada yang bisa memerintahnya selain Eve. Ini juga memberinya tingkat perlindungan tertentu karena tidak ada dewa palsu William yang datang untuk mencari masalah baginya, terutama Astrape dan Bronte yang pernah dia hadapi di masa lalu. James duduk di kursi, sementara Eve duduk di pangkuannya. Si Tuakut memastikan bahwa cucunya tidak akan terlibat dalam pertempuran, dan bersikap terlalu protektif terhadapnya. David, yang berdiri hanya 1 meter dari mereka, akan melirik ke utara dari waktu ke waktu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Kau bisa pergi ke sana, tahu," kata James tanpa melihat ke arah Dewa Gembala. "Aku bisa menangani semuanya dari sini." "Tidak," jawab David. "Aku tidak begitu percaya pada Ahriman untuk meninggalkan Eve tanpa pengawasan. Bahkan jika kau di sini untuk memastikan keselamatannya, Ahriman adalah seseorang yang akan melakukan segala cara yang diperlukan, hanya agar dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya." James mengangguk. Benar, Eve tahu bahwa kakeknya dan dewa pelindungnya tidak berniat untuk ikut bertarung karena dia. Karena itu masalahnya, dia memutuskan untuk bersikap baik dan tidak menimbulkan masalah bagi mereka berdua. "Kakek, apakah kakak akan baik-baik saja?" Eve bertanya sambil menatap ke langit di mana 2 petir hitam saling bertabrakan berulang kali. "Itu sudah ke-10 kalinya kau menanyakan hal itu, Eve," James terkekeh. "Jangan khawatir, kecuali jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, Will tidak akan kalah dari orang-orang seperti pewaris kegelapan itu." "Tapi, aku merasa cemas, kakek," kata Eve lembut. "Aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi." James, begitu juga David, mengerutkan kening setelah mendengar perkataan Eve. Setelah gadis kecil itu menjadi imam besar dari 2 dewa, keilahian dalam tubuhnya juga telah bangkit. Sebenarnya, Eve memiliki bakat untuk menjadi oracle. Itulah sebabnya David memutuskan untuk meminta Ariadne melatih gadis kecil itu karena dia memiliki kemampuan yang sama, setelah menjadi imam besar dari kawanan. "Apa kau melihat sesuatu?" tanya David.
Penglihatan masa depan. Eve menggelengkan kepalanya. Tidak, Yang Mulia. Tapi, aku bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu yang sangat buruk. James dan David saling bertukar pandang sebelum mengalihkan pandangan mereka ke utara tempat Ahriman sedang bertarung dengan dewa-dewa lainnya. Bandit tua telah melepas penutup mata kirinya dan tatapannya melintasi ribuan mil hingga ia melihat pertempuran yang sedang berlangsung di gurun Fortaer di benua iblis. David mengerutkan kening karena, melihat keadaan Ahriman yang menyedihkan, ia tidak dapat memikirkan metode yang akan digunakan oleh Dewa Kegelapan dan Kekacauan Purba untuk dapat mengalahkan keempat dewa yang mengeroyoknya saat ini. Setelah beberapa saat, kedua lelaki tua itu mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran William dan Felix. Pasukan iblis sebagian besar telah dikalahkan dan satu-satunya pertempuran aktif yang terjadi di atas ibu kota adalah pertarungan antara pewaris kegelapan dan pangeran kegelapan. Mati saja, Felix meraung saat ia melepaskan Helvire Blaze dari jarak dekat untuk membunuh half-elf menyebalkan yang menyerangnya tanpa henti dengan tongkat emas di tangannya. Remaja berambut hitam itu memutar Rui Jingu Bang di tangannya dan memblokir Helvire Blaze yang hampir membuatnya terkejut. Setelah menghilangkan mantranya, dia menemukan bahwa Felix telah mundur ke jarak yang aman darinya. Keduanya telah bertarung selama beberapa menit dan keduanya menyadari bahwa serangan berbasis kegelapan tidak berpengaruh satu sama lain. Inilah sebabnya mereka menggunakan kemampuan lain, untuk bertarung satu sama lain. Saat ini, kelas pekerjaan William terkunci menjadi 3 profesi. Quickshot Shepherd, Prince of Darkness, dan Familia Mancer. Di antara ketiganya, William hanya dapat menggunakan kemampuan Quickshot Shepherd, Prince of Darkness, serta salah satu keterampilan sementara dari setiap kelas pekerjaan yang telah dikuasainya. Selain itu, dia juga dapat menggunakan kemampuan familia dari para wanita yang termasuk dalam familianya, termasuk milik Lilith, Charmaine, Chloe, Lyra, Ephemera, Melody, Haled, dan Princess Ayla. Sebenarnya, dia hanya menggunakan kemampuan familia milik kekasihnya dan itu lebih dari cukup untuk memojokkan Felix. Kemampuan Lilith untuk memanggil pecahan kristal untuk digunakan dalam pertempuran, kemampuan Charmaine untuk multitasking, kekuatan luar biasa Chloe, kemampuan Lyra untuk menambah dan mengurangi kecepatan William dan musuh-musuhnya. Dia juga memiliki Ephemeras Justice yang memungkinkannya untuk meningkatkan serangan dan pertahanannya, Fight Divinity milik Melody yang memungkinkan William menjadi lebih kuat karena kepercayaan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, Divinity of Quick-Wittedness milik Haled, dan kemampuan Regeneration milik Princess Ayla yang menyembuhkan luka-luka yang diterimanya dalam pertempuran. Dengan semua kemampuan ini bekerja pada saat yang sama, William mampu mengatasi kesenjangan antara pangkatnya dan Felix dan memberikan pukulan yang menghancurkan pada iblis berambut hijau yang menggunakan segala yang ada di gudang senjatanya untuk membunuhnya. Quickshot War Art Fusion Form, William mengarahkan Rui Jingu Bang ke lawannya yang melaju kencang menjauh darinya. Blitzer Railgun, William menyatu dengan tongkat emas di tangannya dan tongkat itu melesat ke arah Felix yang melarikan diri 6 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Hanya dalam sepersekian detik, tongkat emas itu menghantam punggung Felix, membuat Felix jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Kalau bukan karena mahkota merah di kepalanya memiliki kemampuan bertahan otomatis yang mengurangi serangan mematikan yang diarahkan ke tubuhnya, senjata half-elf itu mungkin sudah menembus punggungnya dengan mudah. Tepat saat dia hendak menyerang iblis berambut hijau yang jatuh, indera keenam half-elf itu muncul, memperingatkannya bahwa dia tidak boleh mendekati Felix apapun yang terjadi. Mengikuti instingnya, William segera berhenti di udara dan menatap iblis yang jatuh, yang bibirnya terangkat membentuk seringai. "Kenapa kau tidak melanjutkan seranganmu?" Felix bertanya sambil dengan acuh tak acuh membersihkan tubuhnya sebelum menopang dirinya dari tanah. "Siapa kau?" William bertanya balik, sama sekali mengabaikan pertanyaan iblis berambut hijau itu. "Kau bukan Felix." Sang pewaris kegelapan tertawa sebelum mengarahkan pandangannya pada half-elf. "Wadah ini bagus, tetapi pemiliknya berpikiran lemah," kata Felix sambil mencibir. "Tetap saja, aku lebih menyukaimu. Apakah kau mau menjadi bawahanku?" "Jadi, itu kau, Ahriman, kau hanya setengah benar." Iblis berambut hijau itu menyeringai sambil menatap William dengan penuh kepuasan di matanya. "Aku akan bertanya sekali lagi, jadilah bawahanku dan aku akan memberimu dunia ini," kata Felix. William mendengus. "Lebih baik aku mati daripada menjadi pionmu." "Baiklah, memang seharusnya begitu." Felix menyeringai.
Aku akan kecewa jika kau setuju sejak awal. Akan lebih baik jika aku membuatmu mengerti, dengan siapa sebenarnya kau berhadapan. Bab 1253 Dewan Iblis Ahriman, Bagian 2. William menabrak salah satu rumah di dalam ibu kota setelah terkena pukulan Felix. Setelah bertukar kata-kata singkat, pewaris kegelapan segera menyerang Half-Elf dan terlibat pertarungan jarak dekat dengannya. Awalnya, remaja berambut hitam itu mampu beradu pukulan dengannya, tetapi setelah 10 menit, gerakan iblis berambut hijau itu tiba-tiba meningkat, dan serangannya menjadi lebih tepat. Memang butuh waktu, tetapi sekarang aku sudah beradaptasi dengan tubuh ini, kata Felix sambil menatap William yang baru saja berdiri dari tanah. Maaf, tetapi sudah ribuan tahun sejak aku bertarung. Aku mulai sedikit berkarat. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai saja? William menyeka darah yang mengalir dari sudut bibirnya dengan punggung tangannya sebelum menatap iblis yang mencibir, yang kepribadian dan kekuatannya sangat berbeda dari iblis yang telah ia lawan sejak ia melancarkan serangan balik terhadap pasukan iblis. Half-Elf itu menghentakkan kaki kanannya ke tanah sebelum terbang ke arah Felix yang tampak seperti sedang berjalan-jalan di taman. Seketika, gelombang kejut yang kuat bergema di langit saat William bertukar pukulan dengan lawannya. Dia telah bertarung menggunakan semua kekuatan anggota familianya, namun, dia tidak mampu mendaratkan pukulan pada lawannya, yang senyumnya tidak pernah lepas dari bibirnya. Petik 2. Kau mungkin lebih cepat dariku, kata Felix saat William melepaskan rentetan pukulan ke arahnya. Dan aku tahu kau memperlambatku, tapi itu tidak cukup untuk menang melawanku. Iblis berambut hijau itu menangkis, dan menangkis semua serangan William dengan mudah, seolah-olah dia sedang melawan balita. Kau hanya mampu mengalahkan bocah ini sebelumnya karena dia tidak berpengalaman dalam bertarung dan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya, komentar Felix. Bagaimana mungkin Dewa Semu kalah dari Dewa Setengah? Apakah itu masuk akal bagimu? Seolah membuktikan perkataannya, setelah menangkis salah satu pukulan William, iblis berambut hijau itu melepaskan tendangan yang kuat, mengenai dada Half-Elf itu, membuatnya terhempas melewati beberapa rumah hingga ia berhenti total. Healthy Rebels. Felix mencibir. Sebuah bola api ungu raksasa, yang jauh lebih besar dari yang Felix gunakan sebelumnya, turun ke tempat William terbaring. Sesaat kemudian, sebuah ledakan dahsyat mengguncang ibu kota saat api neraka dan asap mematikan membubung ke langit. Seperti yang diduga, kau orang yang tangguh untuk ditembus, komentar Felix saat ia melihat William berdiri dari kawah neraka yang telah ia ciptakan. Tapi, pada akhirnya, aku akan bisa membelahmu dan melihat apa yang membuatmu bersemangat. Jubah yang dikenakan William telah terbakar hingga compang camping, tetapi tubuhnya relatif baik-baik saja. Setelah menggunakan kekuatan avatar pahlawan, konstitusinya menjadi sekuat dan sekuat Sun Wukong, mencegah ledakan neraka itu menimbulkan cedera serius pada tubuhnya. Cedera ringan yang diterimanya telah disembuhkan oleh kekuatan Putri Ayla yang saat ini beredar di dalam tubuhnya. Sekarang aku mengerti seberapa kuat dirimu, kata William. Namun, aku masih belum tahu siapa dirimu. Setidaknya aku harus tahu nama orang yang akan kuhantam hingga tak bernyawa, kan? Hantam hingga tak bernyawa, Felix bertanya dengan nada sarkastik. Aku, iblis berambut hijau itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata William. Jelas, dia tidak percaya bahwa William memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, yang menggelitik hati jahatnya. Setelah puas tertawa, matanya terfokus pada remaja berambut hitam itu, dan menyilangkan lengannya di dada. Baiklah, aku akan memberitahumu nama orang yang akan membuat hidupmu seperti neraka, jawab Felix sambil menyilangkan tangan di dadanya. Aku punya banyak nama, tapi kau bisa memanggilku Akamanah. Salah satu anggota Dewan Iblis Ahriman, dan mimpi terburukmu. Akamanah, gumam William sebelum memukulkan tongkat emas di tangannya ke tanah, memadamkan api neraka yang mulai menyebar di dalam ibu kota, membunuh penduduk yang menolak meninggalkan rumah mereka. Benar, apa kau sekarang berubah pikiran? Apa kau ingin menjadi bawahan Ahriman? Tanya Akamanah dengan nada menggoda. Dunia ini sudah siap untuk diambil. Satu-satunya hal yang perlu kau lakukan adalah menundukkan kepalamu, dan aku akan meyakinkan Ahriman untuk menyelamatkan nyawamu, dan bawahanmu. Jadi, bagaimana menurutmu? Bukan tawaran yang buruk, kan? Tubuh William terangkat ke langit hingga ia berdiri berhadapan dengan keberadaan yang telah sepenuhnya mengambil alih tubuh Fana Felix. Aku tidak tertarik dengan tawaranmu, jawab William. Satu-satunya yang kuinginkan adalah kepalamu dan Felix disajikan di atas piring perak.
Akamana mengangkat bahu sebelum menggelengkan kepalanya karena kecewa. Aku sudah memintamu 2 kali, dan kau masih menolak tawaranku yang murah hati, desak Akamana. Kurasa kau masih belum cukup menderita. Mungkin kau akan berubah pikiran setelah melihat jati dirimu yang sebenarnya. Saat berikutnya, tangan bercakar Akamana menembus dada William, menggenggam permata obsidian di tangannya. Sekarang, biarkan aku melihat siapa dirimu sebenarnya, bisik Akamana di telinga William. Aku ingin melihat kegelapan yang bersemayam di hatimu yang ternoda. Itulah kata-kata terakhir yang didengar William sebelum dia menjatuhkan Rui Jingu Bang ke tanah. Gada emas milik salah satu roh pahlawan terkuat di dunia kehilangan cahayanya pada saat yang sama pemiliknya kehilangan kilau di matanya. Jeritan kaget dan kemarahan bergema di langit saat Astrape, Bronte, Titania, Denimes, Chloe, Charmaine, serta orang-orang lain yang peduli pada William, melihat kejadian tak terduga ini. Masing-masing dari mereka terbang menuju iblis berambut hijau yang penuh kebencian yang cakarnya telah menembus dada William, dengan maksud untuk mencabik-cabiknya, dan menyelamatkan remaja berambut hitam di tangannya. Namun, sebelum mereka bisa mendekatinya, kubah kegelapan meledak dari tubuh William, menghalangi upaya semua orang untuk membantunya. Sesaat kemudian, tawa berbahaya Akamana menyebar ke seluruh lingkungan saat hati William yang rusak terbuka, memungkinkannya untuk mengeluarkan kegelapan sejati yang ada di dalam bab 1254 Bagaimana Dunia Dimulai, dan Bagaimana Dunia Akan Berakhir, bagian 1. Pada awalnya ada kekacauan, sebelum dunia lahir, dan kehidupan muncul, yang ada hanyalah kegelapan. Kegelapan yang mutlak dan mutlak, kosong, sunyi, tak berujung, kegelapan. Dan dari dalam kegelapan yang tak berujung itu, cinta lahir. Kemudian cahaya muncul, siang muncul, dan dunia, Gaia, terbentuk. Malapetaka, takdir, kematian, tidur, mimpi, nemesis, dan yang lainnya mengikutinya, semuanya berasal dari rahim kegelapan. Raksasa yang menjulang tinggi di atas tanah adalah makhluk pertama yang muncul. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa memiliki banyak wajah, beberapa hanya memiliki satu mata, beberapa tampak seperti manusia normal, sementara yang lain memiliki ratusan anggota tubuh. Yang menonjol dari tubuh mereka, beberapa dari makhluk ini sangat mengerikan, sehingga dewa pertama memutuskan untuk menyembunyikan mereka dari muka dunia. Sayangnya, ibu mereka mencintai anak-anaknya secara setara dan berkomplot melawan suaminya, memulai takdir yang tidak dapat diubah dari anak-anak yang membunuh ayah mereka. Begitulah awal mula penciptaan, begitulah awal mula kehancuran, begitulah awal mula munculnya dewa-dewi. Banyak dunia telah lahir sejak saat itu, dan kehidupan berkembang pesat dalam multiverse. Manusia, peri, kurcaci, setan, iblis, genome, halfling, dan makhluk-makhluk lain, baik yang cantik maupun yang mengerikan, menjelajahi daratan. Saat mereka mulai memiliki kesadaran, makhluk-makhluk awal ini mulai menyembah yang tidak dikenal. Mereka berdoa kepada mereka saat mereka menghadapi bahaya, mereka berdoa kepada mereka saat mereka menghadapi kelimpahan, mereka berdoa kepada mereka untuk meminta bantuan. Mereka berdoa kepada mereka berdoa untuk mereka. Dari dalam kehampaan, doa-doa mereka didengar. Dewa-dewi dengan berbagai bentuk muncul. Dewa api, air, angin, dan bumi. Dewa anggur, panen yang baik, keluarga, dan rumah. Dewa petir, badai, pasang surut, dan musim. Dewa musik, dewa tawa, dan bahkan dewa anak-anak lahir. Dewa-dewi primordial, dewa-dewi personifikasi, dan terakhir dewa-dewi generasi baru. Namun, pada masa ketika dewa generasi baru belum ada, masa ketika pertikaian besar baru saja berakhir di salah satu panteon paling awal di surga, sebuah ramalan diceritakan. Kau yang telah menggulingkan ayahmu suatu hari nanti akan mengalami nasib yang sama. Karena itu, salah satu dewa yang menguasai dunia, melahap anak-anaknya satu demi satu, kecuali satu yang berhasil lolos karena cinta ibunya. Dewa muda ini dikirim ke tempat di mana mata ayahnya tidak dapat melihat. Di sana, ia diberi makan oleh seekor kambing yang bernama Amalthea. Beberapa tahun kemudian, anak ini tumbuh dan menetas rencana untuk menggulingkan ayahnya, yang telah melahap saudara-saudaranya. Pria ini pergi ke tempat-tempat di mana makhluk-makhluk kuno disegel dan disembunyikan. Raksasa, titan, dan makhluk-makhluk kuno lainnya,
bertempur bersama pemuda itu saat mereka melancarkan perang 10 tahun melawan Dewa Perkasa yang duduk di atas tahta surgawi. Saat dia mengalahkan ayahnya, dia memaksanya untuk memuntahkan saudara-saudaranya. Dewa dan Dewi, dalam bentuk dewasa mereka, dilepaskan satu persatu. Setelah itu, era perdamaian baru menyebar di seluruh negeri, atau begitulah yang dipikirkan semua orang. Kamu yang telah menggulingkan ayahmu suatu hari akan mengalami nasib yang sama. Ramalan yang sama yang telah memungkinkannya untuk melawan ayahnya, menimpanya. Karena dia takut bahwa nasib yang sama akan menimpanya, Dewa saat ini memutuskan untuk mengambil tindakan drastis untuk memastikan bahwa putranya yang dinubuatkan ini, tidak akan pernah lahir. Sampai batas tertentu, dia berhasil. Anak yang seharusnya mengakhiri pemerintahannya, tidak lahir. Namun, seolah-olah takdir menganggap semua ini konyol, anak yang seharusnya tidak dilahirkan, lahir, melalui bantuan kambing yang sama, yang telah memelihara dan membesarkan dewa muda yang telah menggulingkan ayahnya. Dia adalah Dewi yang penyayang. Ingin anak itu lahir, namun, tidak ingin dewa yang telah dibesarkannya menderita, dia memutuskan untuk melakukan pengorbanan tertinggi. Mengorbankan keilahiannya, untuk menjadi konstelasi, dia mengirim jiwa yang dinubuatkan ke siklus reinkarnasi, dengan syarat bahwa dia tidak akan dilahirkan di alam yang sama dengan ayahnya. Selama ribuan tahun, dia mengawasinya dari surga, tertawa bersamanya selama saat-saat bahagianya, menangis bersamanya selama saat-saat sedihnya, mencintainya ketika dia sangat membutuhkannya. Kemudian suatu hari, dia menyaksikan bagaimana dia bertarung melawan tentara kehancuran, dan menyaksikan kekasihnya binasa satu demi satu, sebelum meninggal di pelukan peri yang telah dilupakannya. Dewi yang lembut memutuskan untuk mengirim separuh jiwanya ke siklus reinkarnasi. Karena hanya setengah jiwa, dia tidak bisa dilahirkan sebagai manusia. Ini berlanjut selama ratusan tahun hingga akhirnya, takdir memutuskan bahwa dia akan lahir di dunia tempat William akan muncul. Tempat yang jauh dari ayahnya. Tempat di mana dia bisa merawatnya, seperti seorang ibu, dan memastikan bahwa dia tidak akan menempuh jalan yang salah. Jalan yang akan menuntunnya menuju kehancuran. Jalan yang akan membuatnya menjadi musuh dunia, dan orang-orang yang berusaha keras untuk dia lindungi. Tanda pisah tanda hubung. Kakao, Akamana menarik tangannya, dan mundur beberapa meter dari William seolah-olah dia dibakar oleh api neraka. Kabut hitam mulai keluar dari permata obsidian yang mengambang di tengah lubang berdarah di dada William. Sesaat kemudian, lukanya kambuh lagi. Mata remaja berambut hitam itu perlahan terbuka, dan cahaya merah memancar dari pupilnya. Matanya terpaku pada tubuh Akamana, seolah-olah sedang melihat mangsanya, membuat iblis berambut hijau itu menggigil. Menjauhlah. Akamana kehilangan ketenangannya sebelumnya dan terbang ke langit karena takut akan keberadaan yang keluar dari kotak Pandora yang baru saja dibukanya. Taring William menjulur dan geraman parau keluar dari bibirnya. Will, Chloe, yang hendak terbang ke arah remaja berambut hitam itu, tiba-tiba dihalangi oleh Astrape dan Bronte. Jangan dekati dia, kata Astrape sambil memegang lengan Chloe, mencegahnya mendekati William. Master bertingkah aneh. Kurasa dia sudah kehilangan kesadarannya dan hanya bertindak berdasarkan naluri primitifnya, komentar Titania sambil berdiri di samping rekan-rekannya. Saat ini, dia tidak bisa membedakan kawan dari lawan. Sebaiknya kita tidak mendekatinya, atau dia mungkin akan melakukan sesuatu yang akan disesalinya nanti. Seolah menunggu isyarat itu, William meraung ke arah surga. Gelombang kejut yang kuat menghancurkan semua yang berjarak 1000 meter darinya, memaksa Titania dan yang lainnya untuk memasang penghalang yang kuat guna melindungi diri mereka dari gelombang kekuatan ilahi yang tiba-tiba dalam tubuh William. Petik 2. Bunuh, gumam William saat darah dan air liur menetes dari taringnya. Bunuh. Remaja berambut hitam itu berjongkok di tanah sebelum melompat ke udara seperti senapan rel. Sasarannya adalah iblis berambut hijau yang melarikan diri, yang bertekad untuk melarikan diri dengan segenap jiwanya. Akamana tak ragu sedikit pun bahwa saat tangan bercakar remaja berambut hitam itu berhasil mencengkeramnya, ia akan mengalami sesuatu yang jauh lebih buruk daripada kematian bab 1255 bagaimana dunia dimulai, dan bagaimana dunia akan berakhir, bagian 2. Beberapa menit sebelum Akamana menusuk dada William dengan tangannya yang bercakar. Apa ini? Makhluk iblis mengerikan dengan sayap seperti kelelawar bertanya kepada para dewa yang menghalangi jalan menuju gerbang dunia dengan nada menggoda. Apakah kalian di sini untuk sebuah festival atau semacamnya?
Makhluk seperti iblis itu terkekeh saat dia menatap wajah para dewa yang menghalangi jalan mereka. "Diam, Chernobog!" teriak Lily sambil mengangkat tinjunya yang menggemaskan ke arah dewa iblis. "Tidak seorang pun dari kalian yang bisa melewati kami." "Ah, Lily, Lily kecil yang manis, mengapa kau melakukan ini?" Chernobog bertanya dengan suara yang mirip dengan orang dewasa yang membujuk seorang anak. "Kami tidak akan melakukan hal buruk apapun. Kami hanya akan berjalan-jalan di dunia Ahriman." "Benar begitu, teman-teman. Benar, kami hanya akan berjalan-jalan," jawab seorang dewi sambil tersenyum. "Tidak ada yang salah dengan itu, kan?" Apa kau pikir aku anak yang mudah tertipu yang akan mempercayai kata-katamu, Loviatar?" Lily melotot ke arah Dewi Buta yang memiliki kekuatan untuk membawa segala macam penyakit dan wabah ke dunia. "Kau tidak akan melangkah melewati periode gerbang dunia." "Hah, kenapa harus seperti itu?" tanya seorang dewa yang tampak seperti centaur dengan sayap hitam di punggungnya. "Gavin, Adepagia, Eros, dan Astrid pergi ke sana untuk bersenang-senang. Kenapa kami tidak bisa ikut juga?" "Nergal, kau tidak harus pergi ke sana untuk bersenang-senang." Issei meletakkan tangannya di bahu Lily sebelum melangkah maju untuk menjadi garda depan utama para dewa yang melindungi gerbang dunia. "Jika kau ingin berkelahi, kita bisa melakukannya di sini, sekarang juga." "Kurang dari bus, lebih besar dari." Issei meretakkan buku-buku jarinya saat kata bus. Diulang beberapa kali di latar belakang. "Ada perkelahian di sini, kenapa tidak?" Seorang dewa yang bernama Adro menjawab. "Perkelahian adalah hobi favorit kami, jadi mari kita lakukan, oke?" Ratusan dewa jahat tertawa saat mereka bergabung dengan pihak rekan-rekan mereka. Jelas, mereka ingin berkelahi, dan mereka hanya menggunakan Ahriman sebagai alasan untuk menghasut dewa lain agar berkelahi dengan mereka. Beberapa dewa neraka berdiri di pihak fraksi jahat, namun, ada beberapa yang berdiri di antara Lily dan yang lainnya. "Amon, Belet, Purson, dan Asmodes, mengapa kalian berdiri di sana?" Belet, salah satu raja neraka, bertanya dengan bingung. "Dia adalah dewa yang menunggang kuda, bukankah seharusnya kalian berada di pihak kami?" Amon tersenyum dan mengedipkan mata pada kenalannya. "Anggap saja kita berutang budi pada manusia dari dunia itu, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk membalasnya." Kurasa itu juga berhasil. Aku selalu ingin menghajarmu sampai wajah tampanmu itu membengkak seperti babi." "Bagus sekali. Sekarang kau punya alasan yang tepat untuk melakukan itu. Tapi, kita lihat saja siapa di antara kita yang akan dipukuli seperti babi terlebih dahulu." "Oi, aku akan sangat menghargai jika kau tidak melibatkan saudara-saudaraku dalam pertengkaran kalian." Dewa babi hutan, Mokus, berkomentar. Dia adalah dewa netral, yang duduk di sisi galeri kacang yang berencana untuk menonton pertempuran kecil itu untuk hiburan mereka. "Diam, babi," teriak Belet. "Jika kau punya nyali, kemarilah dan buat hariku menyenangkan." "Bajingan, kau benar-benar berpikir kau begitu tangguh, iya?" Mokus melotot ke arah Belet saat dia berjalan menuju sisi para dewa yang melindungi gerbang dunia. "Karena kau ingin dihajar, aku akan mengabulkan keinginanmu, dan memastikan kau meminta maaf kepada semua babi di dunia." Sitri dan Yomyael, yang bersama Belet membentuk Trinitas Jahat Iblis, terkekeh setelah mendengar ancaman babi hutan. Sama seperti kebanyakan dewa dari fraksi jahat yang bosan, mereka memutuskan untuk ikut bersenang-senang dan bertarung dengan dewa lainnya karena bosan. "Dim, dewa generasi baru berguling ke arah Lily sebelum menghadapi dewa jahat dengan tatapan yang menggemaskan. "Tidak, kau tidak bisa ikut dalam pertarungan ini, Dim." Lily menggendong dewa dimsum kecil yang lahir beberapa tahun lalu. "Kau masih terlalu muda. Kau bisa menonton dari samping untuk saat ini dan bergabunglah saat kau menjadi lebih kuat." Dewa dimsum mengangguk dan membiarkan dirinya kembali ke galeri kacang, tempat dewa popcorn menerima perintah semua orang. "Pastikan untuk menghadapi Issei secepat mungkin," bisik Chernobog kepada salah satu rekannya. "Jika kau membiarkannya aktif dalam waktu lama, kekuatannya akan meningkat secara bertahap hingga melampaui dewa primordial." Moros, dewa malapetaka, menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Mengerti." Anehnya, fraksi cahaya tidak ikut dalam pertempuran dan hanya berdiri di samping galeri kacang. Mereka adalah lawan setia dewa jahat, tapi kali ini, mereka duduk di luar. "Yang punya masalah dengan William,
terkekeh dalam hati saat melihat sedikitnya dewa yang berdiri untuk melindungi portal merah yang mengarah ke dunia Hestia. Saat ini, jumlah dewa jahat yang ingin melewati gerbang itu melebihi jumlah para pembela 3-1. Dewi kebajikan surgawi berdiri di samping Lily dan yang lainnya. Jelas, mereka memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan ini meskipun mereka tidak seharusnya melakukannya karena putri mereka di Hestia. Lisa, Dewi kemarahan melotot ke arah dewa jahat saat dia melayang di udara. Karena William adalah ayah dari anak Selin, dia memutuskan untuk melindunginya kali ini saja, agar tidak membuat putrinya sedih. Dewi-dewi dosa mematikan lainnya juga berdiri di gerbang dunia, memandang para dewa jahat dengan penuh penghinaan. Biasanya, Deadly Sins seharusnya berada di fraksi jahat, tetapi karena konflik kepentingan, mereka memutuskan untuk mengambil sikap. Lawan, Belet meraung saat dia mengambil inisiatif untuk menyerang Issei dan yang lainnya. Tangkap mereka, Mokus, dewa babi hutan, memekik sebelum menyerang dewa jahat dengan maksud untuk mengalahkan mereka 3 kali. Seketika ledakan bergema di sekitarnya saat para dewa saling beradu. Amon tertawa saat dia berubah menjadi serigala hitam dengan ekor ular dan melepaskan napas api neraka ke dewa neraka lainnya yang ingin dia hancurkan sejak lama. Luffy, merry-go-round, Lily berteriak saat dia mengaktifkan keilahiannya. Beberapa boneka beruang, kuda, dan tongkat permen membuat para dewa yang menargetkannya terlempar. Kena kau, gadis kecil. Dewa yang menyerupai beruang raksasa mengulurkan tangannya untuk meraih Dewi Loli berambut merah muda, tetapi tangannya ditepis oleh dewa manusia yang mengenakan kacamata, dan memiliki bandana merah muda di kepalanya. Aku akan melindungimu, Lily. Teriak Dewa Lolicon. Pergi, Dewa Pedobear. Lolita jangan sentuh. Diamlah, Wibu. Jawab Dewa Pedobear. Kembalilah ke kamarmu dan lihat waifu 2Dmu. Lily memastikan untuk menjauh sejauh mungkin dari kedua dewa generasi baru, yang saling menamparkan dengan konyol. Meskipun mereka berasal dari faksi yang sama, Lily tidak terlalu menyukai keduanya karena mereka selalu menguntitnya setiap kali dia berjalan di sekitar kuil 10.000 dewa. Moros, dewa malapetaka, seharusnya melawan Issei, tetapi beberapa dewa lainnya telah mengincar dewa harem karena dendam lama. Dewa perawan laki-laki, serta dewa tanpa harem, menyerang Issei dengan penuh dendam, seolah-olah mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Moros kemudian menghancurkan dewa-dewi lain yang bergabung untuk mempertahankan gerbang dunia dengan mudah dan membuat mereka terbang. Dia kemudian menyerang gerbang dunia dengan maksud untuk melewatinya. Dia tidak peduli dengan akibat yang akan diterimanya setelah turun ke dunia. Dia hanya ingin mengamuk dan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, sebelum dia bisa mencapai gerbang, sebuah tahta obsidian hitam muncul entah dari mana. Duduk di atasnya adalah seorang dari dunia lain yang sedang sibuk mengikir kukunya dengan kikir kuku. Seolah merasakan tatapan Moros padanya, Dewi berambut hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Malapetaka dengan salah satu alisnya terangkat. Ya, tanya Dewi Kegelapan Purba, apa yang bisa aku bantu? Halo, Ibu, kata Moros sebelum menamparkan dewa jahat yang hendak berlari melewatinya, mengirimnya kembali ke perkelahian besar yang mulai menjadi kacau. Cuaca bagus yang kita alami hari ini, Dewi Primordial tersenyum, dan menganggukkan kepalanya. Ya, hari yang sempurna untuk perkelahian. Hahaha, memang, baiklah, aku akan kembali dan mengalahkan beberapa dewa di sana. Selamat bersenang-senang. Seolah diberi pengampunan kerajaan atas kejahatan yang telah dilakukannya, Moros kembali ke pertempuran. Namun, kali ini, ia beralih pihak dan mulai memukul dewa jahat yang mencoba memasuki gerbang dunia, yang sekarang diblokir oleh Dewi Primordial, yang juga ibunya. Dewa jahat lainnya juga melihat bahwa jalan mereka telah diblokir oleh Dewi Kegelapan Primordial, jadi mereka memutuskan untuk hanya fokus pada pertempuran melawan faksi lawan, dan tidak lagi berani mendekati gerbang dunia. Dewa Primordial bukanlah orang yang mudah menyerah, terutama Dewi Kegelapan Primordial, yang telah lahir sebelum dewa lainnya ada. Selama ia duduk di tahta obsidian, menghalangi pintu masuk gerbang dunia, tidak ada dewa lain, bahkan Dewa Cahaya Primordial, yang berani menantang kekuatannya. Beberapa menit kemudian, Dewi Primordial berhenti dari mengikir kukunya saat ia menatap dunia Hestia. Sudut bibirnya melengkung membentuk seringai saat Akamanah menusuk dada William dengan tangannya yang bercakar dengan tujuan merusak keinginan Half-Elf, memaksanya menjadi salah satu bawahan Ahriman.
Orang bodoh menyerbu ke tempat yang tak berani diinjak malaikat, kata Dewi Primordial lembut. Kau bermain-main dengan kotak Pandora. Terkadang lebih baik tidak membukanya. Terkadang, lebih baik tidak mengetahuinya. Dewi Primordial tertawa pelan saat pangeran kesayangannya menemukan rahasia yang disembunyikan Amalthea dari semua orang, kecuali dirinya, selama ribuan tahun. Kurasa aku akan turun ke avatarku nanti dan membantunya membersihkannya, renung Dewi Primordial sambil menatap konstelasi di langit, yang bintang-bintangnya bersinar mengancam. Baiklah, aku akan menyegel ingatannya untuk saat ini, Dewi Primordial berkompromi. Tapi, jangan salahkan aku jika tidak berhasil, oke. Lagi pula, bukan aku yang memaksanya terbuka. Dewi Primordial tidak peduli apakah William menyimpan kenangan masa lalunya atau tidak. Namun, agar Dewi Tender tertentu tidak melakukan hal bodoh, ia memutuskan untuk menenangkannya untuk sementara waktu dan turun ke Hestia setelah perkelahian selesai. Dengan begitu, ia dapat memanipulasi ingatan William, dan membuatnya melupakan asal-usulnya yang sebenarnya untuk sementara waktu, yang mungkin membuatnya menempuh jalan kehancuran yang sangat ingin dicegah. Amalthea bab 1256 Bagaimana dunia dimulai, dan bagaimana dunia akan berakhir, bagian 3. Berhenti, teriak Akamana, tetapi half-elf yang mengamuk itu tidak mendengarkan siapapun. Setelah mengejarnya, remaja berambut hitam itu meraung seperti binatang buas dan menghantamkan tinjunya ke wajah iblis berambut hijau itu. Namun, kubah kegelapan hitam muncul dan menghalangi serangannya. Meski begitu, kekuatan di balik serangan William begitu kuat sehingga bola kegelapan itu menghantam tanah, menciptakan kawah selebar beberapa meter. Sebelum Akamana sempat mengatur napas, tinju William sekali lagi mendarat di kubah hitam kegelapan, mendorongnya lebih dalam ke bumi, dan membuat kawah itu semakin lebar. Sialan, Akamana mengumpat keras saat dia memutuskan untuk memaksakan diri keluar dari kesulitan yang dialaminya. Dia tahu bahwa jika dia tetap pasif, tidak akan ada yang berubah, dan dia akan berada di bawah belas kasihan William begitu penghalang kegelapan itu hancur. Jangan terbawa suasana, bocah. Akamana meraung marah saat ia membalas tinju William dengan tinjunya sendiri. Aku tidak akan kalah dari orang sepertimu. Iblis berambut hijau itu berhasil mendorong William dan terbang kembali ke udara. Namun, sebelum ia bisa melangkah jauh, remaja berambut hitam itu sekali lagi berada tepat di depannya, dan menjulurkan cakarnya yang tajam ke arah lehernya. Sekali lagi, kubah kegelapan muncul kembali untuk memblokir serangan William, tetapi kali ini sesuatu terjadi. Beberapa retakan muncul di kubah hitam itu saat raungan serak William bergema di sekitarnya. Dengan menggunakan kedua tangannya, ia mencakar penghalang itu dengan maksud untuk merobeknya. Sedetik kemudian, suara kristal pecah terdengar di langit saat kubah kegelapan hancur di bawah serangan ganas remaja berambut hitam itu, membuat wajah Akamana menjadi pucat karena terkejut. Bunuh! Tinju William menghantam wajah iblis berambut hijau itu, membuat Akamana berputar-putar ke tanah. Begitu tubuhnya menghantam permukaan yang keras, tangan bercakar William mencengkeram kepalanya dan membantingnya berulang kali ke tanah sebelum menggunakannya sebagai sapu untuk menyapu tanah sejauh beberapa ratus meter. Seperti seekor binatang buas, William kemudian melanjutkan untuk berulang kali meninju Akamana hingga babak belur seolah-olah tidak ada hari esok. Darah menyembur ke udara saat pukulan ganas remaja berambut hitam yang dipenuhi dengan keilahian yang kuat, mencegah iblis melakukan serangan balik. Semenit kemudian, William membuka mulutnya dan menancapkan taringnya dalam-dalam ke leher Akamana, membuat yang terakhir menjerit kesakitan. Darah mengalir keluar dari lubang menganga di leher Felix, saat half-elf itu terus melahap darahnya. Meskipun pangkatnya adalah Dewa Semu, Akamana mendapati dirinya tidak mampu mengalahkan remaja yang mengamuk itu yang menjepitnya semudah orang dewasa jika lawannya adalah balita. William memancarkan semacam aura yang membuat serangannya beberapa kali lebih kuat, sementara membuat perlawanan musuhnya beberapa kali lebih lemah. Saat kekuatan hidupnya dengan cepat dihisap keluar darinya, Akamana tahu bahwa wadahnya tidak akan bertahan lebih lama, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Mahkota kegelapan merah di kepala Felix, melepaskan diri dari kepala iblis berambut hijau dengan maksud untuk melarikan diri. Namun, seolah-olah mengharapkan ini terjadi, tangan kanan William meraihnya di udara dan memegangnya dengan kuat. Grah! William meraung serak sebelum dengan paksa menjepit tangannya di mahkota emas yang memancarkan kabut hitam dari permukaannya. Berhenti, aku menyerah.
Aka mana yang disegel di dalam mahkota kegelapan berteriak saat ia mencoba menyelamatkan hidupnya dari monster yang tidak dapat memahami permohonannya. Beberapa retakan mulai terbentuk di permukaan mahkota merah, saat keilahian remaja berambut hitam itu berkobar, memaksa apapun yang berhubungan dengan dewa hancur di bawah sentuhannya. Mahkota merah kegelapan mulai mengeluarkan suara retakan saat retakan di permukaannya bertambah banyak. Bahkan permata yang tertanam di dalamnya memiliki beberapa retakan di permukaannya, yang menunjukkan bahwa mereka hampir mencapai batasnya. Dengan satu teriakan putus asa terakhir, Akamana mencoba meninggalkan mahkota kegelapan untuk melarikan diri. Namun, ia disegel dalam artefak ilahi ini dan secara praktis mustahil baginya untuk melarikan diri tanpa izin Ahriman. "Nu!" teriak Akamana saat mahkota emas hancur bersama dengan keinginannya. Kabut hitam meletus dari mahkota dan, di tengahnya, bola merah menyala yang menyerupai jiwa dapat terlihat. William meraihnya tanpa berpikir dua kali dan melahapnya seolah-olah itu adalah sesuatu yang akan memberinya nutrisi, dan membuatnya lebih kuat. Jeritan serak Akamana karena kesakitan, ketakutan, dan frustrasi menyebar di sekitarnya, tetapi tidak ada seorang pun di bawah langit, bahkan Ahriman, yang akan datang untuk menyelamatkannya. Setelah jiwa jahat itu dilahap habis, William menggeram dan melihat ke bawah pada iblis berambut hijau yang baru saja pulih kewarasannya. Berhenti!" teriak Felix. "Aku mohon padamu, berhenti." Gur! William menggeram pada iblis berambut hijau itu, sementara air liur dan darah, yang merupakan milik iblis yang sama yang dengan putus asa memohon agar hidupnya diselamatkan, mengalir di taringnya. "Aku minta maaf untuk semuanya," teriak Felix saat tangan cakar William menjepitnya ke tanah, mencegahnya bergerak. "Aku akan melakukan apa saja. Tolong jangan lakukan itu, Mif." Seolah-olah kata-katanya menjengkelkan di telinganya, tangan bercakar William mencengkeram rahang Felix dan mencengkeramnya dengan kuat. Kemudian, perlahan tapi pasti, ia meningkatkan cengkeramannya seolah-olah mencoba menguji kekuatannya. Beberapa detik kemudian, suara retakan terdengar saat rahang Felix patah di bawah kekuatan penghancur William yang kuat. Tawa buas keluar dari bibir half-elf itu seolah-olah menyiksa Felix adalah sesuatu yang menurutnya menyenangkan. William mematahkan lengan kanan Felix terlebih dahulu lalu melanjutkan dengan lengan kirinya. Ia kemudian merobek kaki kanan iblis berambut hijau itu dan meminum darah yang mengalir darinya. Felix tidak lagi memohon dan memohon belas kasihan dan pengampunan. Ia hanya berteriak, dan berteriak sampai suaranya menjadi serak. Tangan bercakar William kemudian menusuk tubuh iblis berambut hijau itu, memastikan tidak mengenai organ dalamnya. Ia hanya melakukan ini untuk menyiksa iblis yang tak berdaya yang tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan kemajuannya. Remaja berambut hitam, yang masih dalam keadaan mengamuk, mulai mencabik-cabik bagian tubuh Felix satu persatu. Hal pertama yang ia cabut dari kepala Felix adalah telinga kanannya. Kemudian ia mencabut mata kirinya. Ia mencabik-cabik hidungnya, mematahkan giginya, dan mematahkan tulang belikatnya. Astrape, Bronte, Titania, dan para nimfa, Chloe, Charmaine, dan beberapa yang lain menyaksikan dari kejauhan saat William perlahan-lahan memutilasi iblis berambut hijau yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Bahkan Charmaine, yang menginginkan kematian Felix, menganggap adegan ini terlalu ekstrim, dan cukup khawatir dengan kondisi pikiran William saat ini. Seolah ingin mempermalukannya lebih jauh, William menghancurkan kejantanan Felix, yang bertanggung jawab untuk membuat banyak gadis suci menderita selama penaklukannya di benua tengah. Jeritan Felix yang dipenuhi rasa sakit, amarah, keengganan, dan penyesalan, mencapai telinga semua orang, sebelum akhirnya berhenti dengan suara melengking, setelah ia menerima tamparan dari remaja berambut hitam, yang merasa teriakannya menjengkelkan. Akhirnya, tangan William menusuk dada Felix dan meraih sesuatu dari dalam. Tubuh iblis berambut hijau itu menggeliat saat William perlahan menarik bola hitam, yang menyerupai inti binatang, keluar dari dada Felix. Setelah menjadi pewaris kegelapan, hati Felix telah berubah menjadi inti kegelapan yang menyimpan kekuatan kegelapan, serta kemampuan yang telah diperolehnya dari para wanita yang telah ia tangkap. Tawa kecil keluar dari bibir William saat ia memegang inti binatang dengan kuat di tangannya. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari inisialisasi penyerapan inti kegelapan lebih besar dari. Kurang dari inisialisasi penyerapan keterampilan dan kemampuan lebih besar dari. Kurang dari inisialisasi penyerapan profesi pekerjaan lebih besar dari. Kurang dari tingkat kemajuan, 1% selesai lebih besar dari.
Kurang dari tingkat kemajuan, 6% selesai lebih besar dari. Kurang dari tingkat kemajuan, 13% selesai lebih besar dari. Tanda pisah tanda hubung. Kilau mata Felix menghilang saat ia menghembuskan napas terakhirnya. Untuk sesaat, mereka yang menyaksikan pemandangan mengerikan ini mengira bahwa mereka merasakan sedikit kelegaan dalam napas terakhir Felix, seolah-olah ia senang bahwa penderitaannya akhirnya berakhir. Will, gumam Chloe saat ia melihat orang yang ia cintai meraung ke arah surga. Seperti binatang buas yang haus darah. Ia tahu bahwa saat ini, William tidak dapat membedakan kawan dari lawan, jadi mendekatinya adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan, atau mereka mungkin akan berakhir seperti Felix, yang merupakan sesuatu yang tidak mereka inginkan terjadi. Saat Optimus menyerap inti binatang di tangan William, beberapa pemberitahuan muncul di halaman statusnya. Namun, karena half-elf itu tidak dalam kondisi pikiran yang tepat, ia tidak dapat melihat keuntungan yang ia terima setelah menyerap inti kegelapan milik Akamanah dan Felix. Kekuatan yang kini telah menjadi bagian dari dirinya sendiri bab 1257 sekarang apa? Kurang dari tingkat kemajuan, 21% selesai lebih besar dari. Kurang dari tingkat kemajuan, 26% selesai lebih besar dari. Kurang dari tingkat kemajuan, 33% selesai lebih besar dari. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Optimus perlahan menyerap kekuatan inti kegelapan, beberapa pemberitahuan lain muncul di layar status William. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kelas pekerjaan penari telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Kelas pekerjaan penari pedang telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Penari perang telah mencapai level maksimal. Pendeta telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Pendeta tinggi telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Uskup Agung telah mencapai level maksimal. Kelas pekerjaan prajurit telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Kelas pekerjaan ksatria berlapis baja telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Kelas pekerjaan tentara salib berlapis baja telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Kelas pekerjaan kavalier telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Kelas pekerjaan Wyvern Reader telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Kelas pekerjaan Wyvern Lord telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Kelas pekerjaan Arcane Swordsman telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Kelas pekerjaan Arcane Swordmaster telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Kelas pekerjaan Arcane Warmaster telah mencapai level maksimal dan akan otomatis ditingkatkan ke kelas berikutnya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Felix telah menyerap keterampilan dan kemampuan banyak wanita selama ia menaklukkan kerajaan dan kekaisaran di benua tengah. Karena itu, ia telah mengumpulkan banyak kekuatan yang memungkinkannya untuk menerobos tahap awal dari pangkat Dewa Semu. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari tingkat kemajuan, 53% selesai lebih besar dari. Kurang dari tingkat kemajuan, 66% selesai lebih besar dari. Kurang dari tingkat kemajuan, 78% selesai lebih besar dari. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat William hampir 100% selesai menyerap inti kegelapan, pangkatnya juga naik. Awalnya, tanpa menggunakan kekuatan avatar heroiknya, pangkatnya berada pada tahap awal demigod. Sekarang setelah dia menyerap inti kegelapan dan menjadikannya miliknya, pangkatnya telah menembus tahap tengah dari pangkat demigod, dan masih terus meningkat. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari tingkat kemajuan, 100% selesai lebih besar dari. Kurang dari selamat, Anda telah mencapai tahap puncak dari pangkat demigod. Lebih besar dari. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Tubuh William bersinar sebentar sebelum aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Karena ia telah menjadi demigod tahap puncak, saat ia masih dalam bentuk avatar heroiknya, pangkatnya melesat ke tahap awal dari pangkat Dewa Semu, yang memungkinkannya untuk menerobos batas-batas dunia Hestia. Saat ini, ia adalah demigod terkuat di Hestia, kecuali Tarasque dan Leviathan,
yang dapat menjadi pangkat Dewa Semu Puncak setelah mereka sepenuhnya membuka segel kekuatan mereka. Astrape, Bronte, Titania, para nimfa, Triton, dan anggota pasukan William lainnya yang juga berada di tahap Dewa Semu memandang remaja berambut hitam itu dengan ekspresi serius di wajah mereka. Apakah ia akan menyerang kita juga? Loxos, nimfa termuda bertanya dengan cemas. Aku rasa kita tidak bisa menang melawan makhluk itu. Seluruh keberadaannya tahu bahwa meskipun remaja berambut hitam itu hanya berada di tahap awal pangkat Dewa Semu, dan, secara teknis, lebih lemah darinya, dia merasa seolah-olah dia tidak akan mampu mengalahkannya, bahkan jika semua saudara perempuannya, serta Dewa Semu lainnya di sekitarnya bekerja sama. Seolah-olah William adalah jenis Dewa Semu yang berbeda dari mereka. Analogi lainnya adalah perbedaan antara anak kucing dan harimau dewasa. Bahkan jika keduanya memiliki pangkat yang sama, harimau akan tetap lebih unggul daripada anak kucing dalam hal kekuatan. Ini mirip dengan bagaimana Dewa Purba akan selalu lebih kuat dibandingkan dengan dewa lainnya karena pangkat mereka berbeda satu sama lain. Untuk saat ini, jangan lakukan apapun untuk memprovokasi dia, atau menarik perhatiannya, jawab HKRG. Kurasa akan lebih baik jika kita semua mundur perlahan. Astrape, Bronte, Titania, dan Triton menganggukkan kepala mereka tanda setuju. Saat ini, tuan mereka sedang tidak dalam kondisi pikiran yang baik, dan akan sangat berisiko untuk mendekatinya. Ayo pergi, kata Astrape sambil memegang lengan Chloe karena dia merasa sucubus itu akan melakukan sesuatu yang gegabah dan membahayakan dirinya sendiri. Chloe, meskipun merasa enggan, mengerti bahwa ini bukan saatnya untuk bersikap keras kepala. Dia membiarkan dirinya diseret oleh Astrape, sambil melihat remaja berambut hitam yang meraung ke langit. Charmaine dan para elf lainnya juga mundur kembali ke ibu kota Kekaisaran Elun dan menunggu William kembali sadar. Namun, kelompok itu baru mundur beberapa ratus meter ketika half-elf itu berhenti meraung dan melirik ke arah mereka. Mata merahnya terkunci pada tubuh mereka saat darahnya menetes dari taringnya. Kelompok itu langsung berhenti bergerak karena takut jika mereka terus bergerak, half-elf yang masih dalam kondisi tidak stabil itu akan mengejar mereka secara naluriah, mirip seperti anjing yang mengejar benda yang bergerak. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tebakan mereka benar. Saat ini, William seperti anjing gila yang akan mengejar apapun yang bergerak. Bahkan dengan jarak yang sangat jauh di antara mereka, semua Dewa Semu bisa mendengar geraman mengancam dari half-elf itu. Butiran keringat sudah mulai terbentuk di kepala Loxos karena dia punya firasat bahwa orang pertama yang akan diserang William adalah dirinya. Tiba-tiba, remaja berambut hitam itu melangkah, langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Sesaat kemudian, dia berdiri tepat di depan Astrape, yang memegang lengan Chloe. Gur, William menggeram saat dia mendekatkan kepalanya ke arah kedua wanita itu, yang jantungnya mulai berdetak kencang di dalam dada mereka. Mereka menatap mata half-elf itu dengan saksama, dan keduanya menyadari bahwa yang terakhir tidak mengenali salah satu dari mereka. Sebenarnya, apa yang mereka lihat membuat mereka takut. Keduanya tahu bahwa remaja berambut hitam yang hanya berjarak setengah meter dari mereka sedang menatap mereka seolah-olah mereka berdua adalah mangsanya. Ketika wajah William hanya berjarak beberapa inci dari wajah Chloe, dia tiba-tiba berhenti bergerak dan menoleh ke arah utara. Geraman keluar dari bibirnya sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, dan melesat melintasi langit, menuju benua iblis, di mana dia merasakan kehadiran beberapa entitas kuat, termasuk kehadiran seseorang yang paling dia benci. Baru setelah 1 menit berlalu, Astrape, Chloe, dan rombongan William lainnya berani menarik napas. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka benar-benar merasa seperti baru saja menghindari peluru, dan cukup bersyukur bahwa William telah memutuskan untuk meninggalkan mereka sendiri. Namun, setelah kelegaan berlalu, kekhawatiran menyelimuti mereka. Charmaine, yang berada di tengah kelompok itu, melirik Chloe, dan dewa-dewa palsu lainnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Sekarang apa?" tanya Charmaine. Itu pertanyaan sederhana, namun, tak seorang pun dari mereka yang tidak bisa menjawabnya. Sekarang setelah tuan mereka meninggalkan mereka, dan pertempuran di Kekaisaran Elun telah berakhir, mereka, bersama dengan kawanan William dan Legiun Raja, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Bab 1258 Dia yang tidak boleh dilahirkan, bagian 1. Di dalam kuil 10.000 dewa, Sang Dewi Purba terus mengikir kukunya,
sambil memperhatikan dengan saksama pertarungan William dan perkelahian yang dilakukan para dewa. Karena semua orang terlalu sibuk saling memukul wajah, atau menonton tontonan dari samping, tidak seorang pun dari mereka menyadari perubahan yang terjadi di medan perang di Hestia. Hanya Sang Dewi Purba, serta konstelasi tertentu di surga yang menjadi saksi kebangkitan jiwa yang mereka berdua hargai selama 1000 tahun terakhir. Sebuah kerutan muncul di wajah wanita cantik dari dunia lain itu ketika William terbang ke arah utara, tempat benua iblis berada. Jelas, remaja berambut hitam itu telah merasakan kehadiran Ahriman, dan telah memutuskan untuk pergi ke sana untuk melawannya. Ini agak merepotkan, pikir Sang Dewi Purba sebelum menjentikkan kikir kuku di tangannya, mengenai dewa jahat yang berani yang mencoba memasuki gerbang dunia sementara semua orang sibuk bertarung satu sama lain. Teriakan kesakitan keluar dari bibir dewa jahat sebelum ia terlempar kembali ke arah perkelahian yang kacau, di mana ia langsung disetubuhi beramai-ramai oleh para dewa yang berada di pihak William. Dewi Primordial khawatir karena kondisi William yang tidak stabil, ia akan dengan keras kepala melawan Ahriman yang telah membuka segel dirinya dengan paksa, dan memiliki kekuatan seorang dewa. Nemesis, kata Dewi Primordial dengan suara yang hampir tidak terdengar oleh siapapun. Sesaat kemudian, seorang dewi bersayap yang cantik muncul di samping tahta obsidian dan membungkuk hormat kepada kecantikan dunia lain di depannya. Pergilah ke Hestia dan pastikan bahwa anak laki-laki yang sedang diperjuangkan oleh para dewa netral untuk dilindungi tidak akan mati di tangan Ahriman, perintah Dewi Primordial. Sesuai perintahmu, jawab Nemesis sebelum berubah menjadi seberkas cahaya, memasuki gerbang dunia tanpa ada yang menyadari kepergiannya. Sebenarnya, Dewi Primordial tahu bahwa konstelasi di surga tidak akan tinggal diam dan membiarkan half-elf terluka. Namun, dia tetap memutuskan untuk memanggil seseorang yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan William, untuk berjaga-jaga jika Ahriman berhasil menangkap half-elf yang mengamuk yang tidak waras. Tanda pisah tanda hubung, Gurun Fortaer, benua iblis. Ahriman yang dikepung oleh 6 dewa, merasa sulit untuk melancarkan serangan balik yang tepat. Meskipun dia lebih kuat dari dewa manapun yang ada di sekitarnya, mereka benar-benar kalah jumlah. Sebenarnya, meskipun Eros, Astrid, dan Lisa cukup menyebalkan, yang dia perhatikan dengan seksama tidak lain adalah Adepagia. Dewi Kerakusan adalah yang asli. Meskipun dia tidak memiliki serangan ofensif yang kuat, apapun yang dimakannya akan hilang untuk selamanya. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah melepaskan keilahian kegelapannya di seluruh benua iblis untuk meregenerasi luka-luka yang ia terima dari Felix dan Gavin, dewa kegelapan dan kekacauan primordial itu mungkin masih kehilangan sepasang sayap dan beberapa suapan daging yang berhasil digigit Adepagia dari tubuhnya. Gavin, meskipun menjadi dewa terlemah dari semuanya, membombardir Ahriman dengan berbagai jenis serangan dari semua profesi yang dimilikinya. Meskipun kerusakan yang ia terima dari mereka kecil, pemboman itu mulai merasuki sarafnya. Tiba-tiba, Ahriman merasa bahwa hubungannya dengan mahkota kegelapan di kepala Felix telah menghilang. Apakah sesuatu terjadi pada Akamana? Pikir Ahriman, tidak mungkin, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat melawannya. Dewa Primordial menolak untuk mengakui bahwa salah satu bawahannya yang terkuat telah gugur dalam pertempuran. Bahkan jika Akamana bertarung melawan Dewa Sudo, Ahriman yakin bahwa mereka tidak akan kalah. Juga, bahkan jika bawahannya telah menemukan lawan yang lebih kuat darinya, tidak ada yang akan mampu menghentikan pelaku kejahatan untuk melarikan diri. Kelima dewa yang menyerang Ahriman menyadari gerakannya yang tiba-tiba terhenti, dan menggunakan kesempatan itu untuk memberikan beberapa pukulan ke tubuhnya. Sementara Ahriman sibuk melindungi dirinya dari pukulan yang datang dari segala arah, dia merasakan seseorang mendekati lokasi mereka yang datang dari selatan. Sesaat kemudian, raungan penuh kebencian menyebar di surga saat sambaran petir turun ke arah Ahriman, memberikan pukulan ke wajahnya. Dewa kegelapan purba itu mundur selangkah setelah terkena pukulan, tetapi hanya itu saja. William baru saja akan memberikan pukulan lain ke wajah Ahriman, tetapi sebelum serangannya mengenai, dewa purba itu telah melepaskan pukulannya sendiri. Kelima dewa lainnya, ketika mereka melihat siapa pendatang baru itu, membekuk karena terkejut. Tepukan keras menyebar di padang pasir saat tinju Ahriman mengenai tubuh William, membuatnya terbanting ke tanah dan membuat pasir berterbangan ke segala arah. William, Gavin berteriak setelah melihat pengikutnya menerima serangan langsung dari Ahriman. Sang dewa segala bidang segera terbang turun dari langit untuk memeriksa kondisinya.
Keempat dewa lainnya segera melanjutkan serangan mereka terhadap Ahriman untuk mencegahnya mengincar bocah yang bergabung dalam pertempuran tanpa diundang. Nah, kau baik-baik saja. Gavin berjongkok sambil memeriksa tubuh William yang menerima serangan langsung dari seorang dewa. Gur, geraman pelan keluar dari bibir William saat dia menepis tangan Gavin sebelum menatap penuh kebencian pada iblis setinggi 4 meter di langit. Kau, Gavin menatap tak percaya pada kondisi William yang acak-acakan saat ini, yang membuktikan bahwa ia baru saja bertempur keras sebelum sampai di lokasi mereka. Apa yang terjadi padamu? Remaja berambut hitam itu mengabaikan kata-kata Gavin, dan terbang menuju Ahriman, yang tengah dikepung oleh 4 dewi sekaligus. Oi, tunggu. Gavin buru-buru memanggil cambuk dan mencambuknya ke arah kaki William. Cambuk itu melilit kaki half-elf itu, mencegahnya bergerak maju. Remaja berambut hitam itu meraung marah saat ia mencakar cambuk yang mengikat kakinya, memotongnya dalam satu tebasan. Mustahil. Mata Gavin membelalak kaget setelah melihat apa yang telah dilakukan William pada senjata yang dipanggil menggunakan kekuatan keilahiannya. Meskipun Gavin adalah dewa terlemah di kuil 10.000 dewa, ia tidak begitu lemah sehingga dewa semu dapat menghancurkan hal-hal yang telah ia ciptakan menggunakan esensi ilahinya. Saat ini, kemampuan Rulebreaker milik William, selain kemampuan pasif lain yang secara tidak sengaja dibangkitkan oleh Akamanah, sedang aktif, yang memungkinkan half-elf tersebut untuk merusak, dan bahkan menghancurkan, apapun yang mengandung keilahian di dalamnya. Bunuh! Teriak William saat tangannya yang bercakar terulur ke arah Ahriman, yang kini siap untuk menangkap half-elf tersebut dan menggunakannya sebagai sandera untuk melawan dewa-dewi lain yang menyerangnya. Ahriman tahu bahwa selama ia dapat menguasai William, dewa-dewi lain akan menghentikan serangan gencar mereka terhadapnya. Namun, sebelum ia bahkan dapat melaksanakan rencananya untuk menangkap half-elf, yang telah dengan mudah menyerahkan dirinya kepadanya, beberapa sinar cahaya perak mengenai lengan dan dadanya, membuatnya mundur beberapa langkah. Sesaat kemudian, sebuah tinju menghantam rahangnya, memaksanya untuk mundur 2 langkah lagi karena kekuatan di baliknya. Jauh di atas langit, sebuah konstelasi bersinar terang. Beberapa sinar cahaya lagi turun dari langit, menghantam Ahriman berulang kali, mencegahnya melukai satu-satunya orang yang sangat disayangi konstelasi itu di dalam hatinya 1259 dia yang tidak boleh dilahirkan, bagian 2. Gavin, pukul saja bocah itu sampai pingsan. Kata Eros sambil berdiri di antara Ahriman dan William, sambil melepaskan bola api ungu ke arah Dewa Purba, yang dihujani oleh sinar cahaya yang turun dari surga. Adepagia, Astrid, dan Lisa, juga mengepung Ahriman dan menyerangnya secara bersamaan, memanfaatkan tembakan perlindungan dari konstelasi di langit untuk keuntungan mereka. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga, jadi para dewi tidak ragu-ragu dan menyerang Dewa Purba kegelapan tanpa sedikit pun belas kasihan. Karena dikepung dari segala arah, Ahriman memutuskan untuk mengabaikan half-elf itu untuk saat ini dan fokus untuk memukul mundur para dewi yang serangannya telah mengenai tubuhnya. Sadarlah, bocah, teriak Gavin sambil memukul kepala William, yang seperti binatang buas yang haus darah. Remaja berambut hitam itu meraung marah setelah kepalanya dipukul, membuatnya melotot ke arah dewa segala dagang yang sudah kehilangan lengan kirinya. Grah! William mencakar kepala Gavin untuk membalas serangannya, tetapi dewa itu dengan cekatan menghindari serangannya dengan melangkah ke samping sebelum menendang perut half-elf itu dengan lututnya, membuat tubuhnya membungkuk seperti udang yang dimasak. Gavin memberikan pukulan kuat lainnya di kepala remaja berambut hitam itu, membuat remaja itu terduduk di tanah, membuatnya pingsan. Dewa segala usaha itu bersiap untuk memukul kepala William lagi, tetapi berhenti ketika dia menyadari bahwa pengikutnya itu sudah berhenti bergerak. Ya ampun, apa yang terjadi di sana? Gavin bergumam sambil membalikkan half-elf itu sehingga dia menghadap ke langit. Wajah William perlahan kembali seperti semula. Taringnya mengecil, dan wajahnya menjadi jauh lebih damai. Gavin melihat pakaian William, yang tidak lagi menawarkan perlindungan apapun. Pakaian itu lebih seperti kain perca daripada pakaian, yang menunjukkan betapa intensnya pertarungan yang dilakukan half-elf itu di benua tengah. Apa yang harus dilakukan? Gavin berpikir sambil melirik half-elf yang tak sadarkan diri sebelum mengalihkan pandangannya ke 4 dewi yang perlahan-lahan didorong mundur oleh dewa kegelapan dan kekacauan primordial. Kekuatan Ahriman mungkin belum mencapai puncaknya, tetapi dia tetaplah dewa yang telah berada di Hestia selama ribuan tahun. Tidak seperti Adepagia, Eros, Astrid, dan Lisa,
yang telah turun ke alam fana. Kekuatan dewa primordial masih lebih kuat dari mereka karena kekuatan para dewi telah berkurang drastis agar mereka dapat terwujud di alam fana. Mereka tidak menggunakan alat khusus seperti Celestial Rayman yang memungkinkan mereka menggunakan lebih dari setengah kekuatan mereka setiap kali tubuh ilahi mereka turun ke dunia. Meski begitu, mereka berempat masih mampu mencegah Ahriman maju ke arah half-elf yang tidak sadarkan diri yang sekarang dijaga oleh dewa pelindungnya, Gavin. Sementara Dewa Segala, Dagang sedang merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, erangan kesakitan mencapai telinganya. William, yang sedang berbaring di tanah, membuka matanya dan menatap dewa pelindungnya dengan wajah yang dipenuhi ketidakadilan. Itu menyakitkan, Gavin, keluh William. Meskipun rambutnya masih hitam seperti kegelapan, warna matanya telah berubah menjadi hijau. Will, aku minta maaf, jawab Gavin sambil berjongkok dan membantu pengikutnya menopang dirinya dari tanah. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak, jawab William. Separuh jiwaku yang lain pingsan sementara, jadi aku mengambil kesempatan ini untuk membantu. Tatapan half-elf itu tertuju pada dewa kegelapan dan kekacauan primordial. Tangannya yang mengepal membuat suara berderak saat dia menatap dewa yang bertanggung jawab atas kematian istri-istrinya. Will, aku tahu bagaimana perasaanmu, tetapi keberadaanmu di sini tidak membantu siapapun, kata Gavin sambil meletakkan tangannya di bahu William. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk menutup-nutupi keadaan dan menghibur half-elf itu. Lebih dari apapun, dia ingin William pergi sehingga mereka berlima bisa fokus menyerang Ahriman tanpa mengkhawatirkan keselamatannya. Aku mengerti kekhawatiranmu, Gavin, komentar William sementara tatapannya masih tertuju pada wajah Ahriman yang menatapnya dengan jijik. Tapi, ini adalah sesuatu yang harus kulakukan. Jangan khawatir, aku tidak berniat ditangkap. Aku bisa berpikir jernih sekarang, jadi kamu tidak perlu khawatir tentangku. Apakah kamu yakin tentang ini? Ya, tolong, jangan hentikan aku. Gavin mendesah sebelum dengan enggan menganggukkan kepalanya. Aku mengerti, tetapi seperti yang kamu lihat, kita tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat, kata Gavin. Kita kekurangan paku terakhir di peti mati untuk menghabisinya. William terkekeh setelah mendengar kata-kata Gavin. Alih-alih menjawab, dia menutup matanya saat mengakses sistem. Optimus, buka fungsi sistem untuk sementara dan bersiap untuk menggabungkan semua kelas pekerjaan yang kita peroleh bersama, perintah William. Buka subkelas keempat di halaman statusku. Kurang dari, dimengerti, membuka semua fungsi sistem untuk sementara. Lebih besar dari, kurang dari memulai pengabaian kekuatan sistem. Lebih besar dari, kurang dari membuka subkelas keempat untuk sementara. Lebih besar dari, kurang dari merumuskan daftar kelas pekerjaan yang akan digabungkan. Lebih besar dari, kurang dari mulai menggabungkan semua profesi. Lebih besar dari, Kaisar Guntur, Archon Elemental, Penguasa Kryo, Penguasa Api, Penguasa Angin, Penguasa Bumi, Champion of the Sun, Weapon War Master, Arcane War Master, Armored Crusader, Wyvern Lord, War Dancer, Archbishop, Imperial Dragon, Hero. Tanda pisah tanda hubung. Mata Gavin membelalak kaget karena dia benar-benar lupa akan kekuatan keilahiannya yang tertidur di dalam tubuh William. Optimus telah menyegel sementara kekuatan untuk menggabungkan semua job class yang telah diperoleh William, dan beberapa fungsi lain dari sistem tersebut karena kemungkinan half-elf yang rusak akan menggunakannya untuk menyebabkan kekacauan di dalam dunia Hestia. Saat ini, bagian jiwanya yang masih belum tersentuh oleh kerusakan telah menguasai tubuhnya untuk sementara waktu guna menghadapi dewa primordial yang telah membunuh istri-istrinya. Saat beberapa job class bergabung bersama untuk menciptakan job class pamungkas bagi William untuk digunakan, pangkatnya juga mulai naik dengan cepat hingga dia membuat terobosan dan mencapai middle stage Pseudo-God Realm. Optimus, pastikan untuk menambahkan keilahian yang tertidur dalam jiwaku, perintah William. Bahkan jika kau menggabungkan semua kelas pekerjaan, itu tidak akan berguna jika kau tidak menambahkan sesuatu yang benar-benar akan menyakiti bajingan ini. Kurang dari, dimengerti. Namun, jika kau melakukan ini, kelas pekerjaan ini akan disegel untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Lebih besar dari, tidak apa-apa, jawab William. Setelah menggunakan kemampuan ini, aku akan berhibernasi di dalam lonceng Amalthea. Selain itu, separuh diriku yang lain tidak stabil saat ini.
Membiarkannya menggunakan kelas pekerjaan ini akan mengancam keseimbangan alam ilahi. Yang terbaik adalah menyegelnya tanpa batas waktu. Selain itu, aku berjanji padanya. William melirik konstelasi yang bersinar terang di langit. Agar William dapat muncul dari lonceng Amalthea tanpa rusak, konstelasi berhenti menyerang Ahriman dan sebaliknya berfokus untuk melindungi jiwanya, karena takut Dewi Primordial akan mengambil kesempatan ini untuk menggabungkan dua bagian jiwa William, merusaknya sepenuhnya. Kurang dari, dimengerti, lebih besar dari, kurang dari menambahkan keilahian kuno ke penggabungan kelas pekerjaan. Lebih besar dari, kurang dari karena jiwa inangnya tidak lengkap, hasil akhirnya gagal mencapai potensi maksimal. Lebih besar dari, kurang dari kelas pekerjaan terakhir terbuka lebih besar dari, kurang dari pembunuh dewa semu lebih besar dari. Tanda pisah. Nama, William von Ainsworth. Ras, Half-Elf. Subras, Dewa yang terlupakan. Poin kesehatan, 999.999.999.999. Mana, 999.999.999.999. Kelas pekerjaan, Quickshot Shepherd. Subkelas, Pangeran Kegelapan. Subkelas, Familia Mancer. Subkelas, Pembunuh Dewa Semu. Kurang dari strength, 9.999.999. Kurang dari agility, 9.999.999. Kurang dari vitality, 9.999.999. Kurang dari intelligence, 9.999.999. Kurang dari dexterity, 9.999.999. Titel, Pseudo God Slayer. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari Pseudo God Slayer lebih besar dari. Aku akan bangkit di atas semua panteon. Seorang anak yang tidak seharusnya lahir, telah lahir. Semua dewa waspadalah. Kalian semua akan ketakutan. Semua kerusakan yang ditangani meningkat sebesar 1000% saat bertarung melawan dewa. Tanda pisah tanda hubung. Mata William berubah menjadi emas saat kekuatan yang ada di dalam dirinya meledak keluar dari tubuhnya. Asal, datanglah padaku, perintah William. Tombak, Stormcaller, muncul di samping William dengan petir yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Alasan mengapa tombak itu disebut Stormcaller, adalah karena fakta bahwa tidak ada manusia yang dapat memanggil nama aslinya. Namun, William untuk sementara waktu telah melampaui status manusia biasa. Karena itu, ia mampu memanggil nama asli Stormcaller, yaitu Asal. Itu adalah salah satu dari 4 benda ajaib milik para dewa Tuatha De Danann. Tidak ada pertempuran yang pernah menang melawannya, atau melawan orang yang memegangnya. William meraih tombak di tangannya yang merupakan milik para dewa kuno. Tombak milik Dewa Matahari, Luh, yang menyimpan dendam terhadap Half-Elf. Ini untuk istri-istriku, kata William saat suara guntur menggelegar, diikuti oleh puluhan ribu sambaran petir yang turun ke arah tombak di tangannya, membuat pasir di bawah kakinya bergejolak, dan seluruh benua iblis berguncang tak terkendali. Bentuk akhir seni perang Dewa Petir. Gavin, yang berdiri di samping William, harus mundur sejauh yang ia bisa karena petir yang mengelilingi Half-Elf mulai menyebabkan cedera pada tubuh ilahi dewa segala perdagangan. Remaja berambut hitam yang matanya bersinar keemasan itu memusatkan perhatiannya pada Dewa Kegelapan Purba yang ekspresinya menjadi muram setelah merasakan jumlah keilahian yang luar biasa yang tersimpan di dalam tubuh tombak petir. Buatlah dunia bergetar di hadapanmu, seru William. Musnahkan semua lawan, Asal. 1260 Dia yang tidak boleh dilahirkan, bagian 3. Buatlah dunia gemetar di hadapanmu, seru William. Musnahkan semua lawan, Asal. Suara tajam, melengking, dan menusuk telinga bergema di sekitarnya saat Asal melaju dengan kecepatan cahaya dan menembus dada Ahriman. Karena serangan itu begitu cepat, Ahriman tidak punya waktu untuk menghindarinya. Seketika, kekuatan petir terkonsentrasi, bercampur dengan keilahian matahari, dan keilahian. Pembunuh dewa milik William, mulai meletus dari ujung tombak, yang tertanam kuat di dada Dewa Primordial.
Tiba-tiba lingkaran cahaya menyebar di sekitarnya, mendorong Adepagia, Eros, Astrid, dan Lisa mundur. Sesaat kemudian, ledakan keras terjadi, membuat tanah, juga langit, bergetar saat serangan yang cukup kuat untuk melukai, dan bahkan membunuh dewa, meletus dengan kekuatan penuh, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. William merasa seolah seluruh jiwanya telah tersedot keluar dari tubuhnya saat tombak itu terlepas dari genggamannya. Meski begitu, seringai samar muncul di bibirnya sebelum dia menutup mata dan menyerah pada serangan balasan yang hampir mustahil dilakukan oleh seseorang, yang hanya memiliki seperempat jiwanya yang aktif. Gavin segera meraih half-elf itu sebelum terbang menjauh dengan tergesa-gesa. Seluruh gurun Fortair dihisap oleh cahaya yang bersinar, yang seterang matahari, membuat dewa yang terperangkap di dalamnya, menjerit kesakitan karena senjata ilahi yang menembus dadanya. Tidak bagus, pikir Gavin saat jangkauan ledakan itu akan menelannya dan William. Tidak punya pilihan lain, dewa segala usaha itu memegang tubuh half-elf itu dengan kuat dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk meredam pukulan yang akan diterima keduanya. Tiba-tiba, dua sinar cahaya, satu biru muda, yang lainnya hitam, turun dari surga, dan saling terkait satu sama lain. Sesaat kemudian, penghalang yang terdiri dari cahaya dan kegelapan membungkus dewa segala dagang, serta half-elf yang tidak sadarkan diri di lengannya. Ledakan itu mendorong keduanya sampai ke tepi gurun, mengirim mereka menabrak salah satu gunung di kejauhan. Untungnya, penghalang yang melindungi mereka menahan mereka di tempat, meskipun permukaannya penuh dengan retakan. Gavin dan William tidak menerima kerusakan apapun dari serangan yang datang dari pembunuh dewa semu, yang cukup untuk menghancurkan seluruh kekaisaran dengan satu serangan. Saat Gavin menahan half-elf di tempatnya seperti sekarung beras di bahunya, tatapannya mendarat di awan jamur raksasa di kejauhan. Tiba-tiba, tubuh dewa segala dagang mulai bersinar, sebelum perlahan menjadi transparan. Kurasa waktunya sudah habis, kata Gavin lembut sambil membaringkan William di tanah. Kuharap yang lain baik-baik saja. Sebagai salah satu dewa terlemah yang pernah ada, Gavin tidak bisa bertahan lama di alam fana. Selain itu, dia sudah menghabiskan sebagian besar keilahiannya untuk melawan Ahriman sebelumnya. Meskipun dia tidak mau meninggalkan William sendirian di gunung, tidak ada yang bisa dia lakukan. Albert, muridnya yang lain masih berada di benua tengah, dan yang terakhir tidak memiliki kemampuan untuk segera menempuh jarak jauh untuk menjemput William dan kembali ke Kekaisaran Elun. Dengan satu desahan terakhir ketidakberdayaan, dewa segala dagang berubah menjadi partikel cahaya dan naik ke surga, meninggalkan half-elf yang tidak sadarkan diri sendirian, dan tidak mampu membela diri. Semenit kemudian, Eros, Astrid, dan Lisa mendarat di samping half-elf dengan luka serius di tubuh mereka. Mereka telah turun ke Hestia tanpa kekuatan penuh mereka, dan serangan William yang tidak tahu bagaimana membedakan antara kawan dan lawan juga telah memberikan luka serius pada tubuh ilahi mereka. Di mana Adepagia? Tanya Eros. Dewi Kerakusan dapat dianggap sebagai sahabat dekat Dewi Nafsu, dan tidak melihatnya di sekitar membuatnya merasa cemas. Astrid dan Lisa menggelengkan kepala karena mereka bertiga terhempas ke arah yang berbeda oleh ledakan itu. Lupakan dia untuk saat ini, kata Lisa sambil menatap gurun, yang telah berhenti menjadi gurun. Apakah Ahriman sudah mati? Semua pasir telah mencair karena panas ekstrim yang dilepaskan karena serangan William, dan telah berubah menjadi kaca cair. Di masa depan, tempat ini akan disebut Negeri Cermin, karena topografinya telah berubah, dan mengubah domain Fortair menjadi satu cermin raksasa yang memantulkan bayangan surga di atasnya. Namun, untuk saat ini, itu masih merupakan tempat di mana kaca cair panas cair mengalir melalui daerah sekitarnya. Aku tidak melihatnya dimanapun, jawab Astrid. Tapi, aku ragu dia mati karena serangan itu. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti sudah hampir mati, komentar Lisa sebelum mengalihkan pandangannya ke half-elf yang tidak sadarkan diri dengan ekspresi rumit di wajahnya. Serangan yang datang dari pembunuh dewa semu hanyalah kutukan bagi keberadaan kita. Eros dan Astrid menganggukkan kepala mereka tanda setuju. Bahkan jika para dewa bertarung dan kalah satu sama lain, ini adalah hasil yang bisa dimengerti. Namun, seorang dewa yang terluka parah, dan bahkan dibunuh oleh manusia adalah kasus yang sangat langka. Para dewa memiliki satu istilah untuk orang-orang ini dan itu adalah pembunuh dewa. Orang-orang ini biasanya diburu oleh para dewa untuk mencegah mereka mengancam keberadaan ilahi mereka. Aku akan menjaganya, kata Lisa. Kalian berdua,
cari tahu keberadaan Ahriman. Jika dia berhasil selamat dari serangan ini, dia akan butuh puluhan tahun untuk pulih sepenuhnya. Namun, karena dia adalah dewa primordial, saat dia pulih, itu akan menjadi akhir bagi anak ini. Kita harus memastikan bahwa Ahriman tidak akan mengancam siapapun lagi. Eros dan Astrid menganggukkan kepala sebelum terbang ke gurun yang mencair untuk mencari tanda-tanda dewa primordial, yang mereka yakini masih bebas. Tanda pisah tanda hubung. Sialan, Ahriman mengumpat dalam hati sambil dengan paksa menopang tubuhnya dari tanah. Namun karena tingkat lukanya yang parah, ia tidak dapat berdiri, jadi ia hanya menyeret tubuhnya dan merangkak di tanah. Seperti yang telah diduga para dewi, ia telah menerima luka fatal dari serangan William. Sebuah lubang menganga terlihat di dadanya, dan semua pembuluh darah di dalam tubuhnya telah membengkak, dengan beberapa di antaranya pecah saat ia menggunakan sisa kekuatan di tubuhnya untuk merangkak. Darah hitam Ahriman mewarnai tanah, menghancurkan kemampuannya untuk mendukung segala bentuk kehidupan, hanya menyisakan tanah yang menghitam di belakangnya. Aku harus pergi sejauh mungkin dari daerah ini, pikir Ahriman sambil melirik sekelilingnya. Para jalan itu mungkin akan mengendusku jika aku tidak bergegas. Pada saat-saat terakhir, sebelum serangan William dapat menimbulkan kerusakan lebih lanjut di tubuhnya, ia telah dengan paksa memindahkan dirinya dari gurun Fortair ke salah satu lokasi tempat ia menyembunyikan salah satu gerbang teleportasinya di benua iblis. Ahriman baru saja menyeret dirinya sejauh puluhan meter ketika ia menyadari sesuatu mencuat dari lengan kirinya, yang membuatnya mengerutkan kening. Pisau kecil, Ahriman berpikir sambil menatap benda di lengannya. Tiba-tiba, pisau di lengannya bergetar sebelum terlepas dari lengan Ahriman. Sesaat kemudian, tangan gemuk dan berdarah mencengkeramnya dengan kuat, membuat tubuh dewa primordial menegang setelah melihat Dewi yang perlahan muncul di depannya. Dewi Kerakusan, yang kehilangan lengan dan kaki kiri, menatap Ahriman dengan senyum mengerikan di wajahnya yang acak-acakan. "Hah, jadi disinilah tempat kau bersembunyi," kata Adepagia dengan napas terengah-engah. Beberapa tentakel, mirip dengan gurita, muncul di tempat lengan dan kaki kirinya yang terputus, memungkinkannya untuk berdiri. Darah mengalir turun dari tubuhnya, saat dia mendorong dirinya untuk berjalan maju. Ahriman, di sisi lain, mencoba mundur, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, salah satu tentakel di tubuh Adepagia mencengkeram lengannya, menariknya ke arahnya. "Kemana, menurutmu, kau akan pergi?" Adepagia bertanya sambil terengah-engah. "Aku akan membuatmu membayar atas apa yang telah kau lakukan pada putriku." Adepagia berjalan dengan susah payah ke arah Dewa Purba, yang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan lengannya dari tentakel yang menahannya di tempat. Dia tahu apa yang direncanakan Dewa Kerakusan, jadi dia melawan dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk melepaskan diri dan melarikan diri dari cengkeramannya. Petik 2. "Menjauhlah, perempuan jelek," teriak Ahriman. "Sampah sepertimu tidak punya kualifikasi untuk mengancamku." "Sampah." Adepagia terkekeh serak saat dia terus berjalan ke arah dewa yang jatuh, yang berada di kaki terakhirnya. "Ya, putriku, dulu makan sampah. Itu menghancurkan hatiku, setiap kali aku melihatnya. Tapi, setelah dia bertemu William, dia bisa makan makanan enak." Adepagia perlahan berlutut di tanah saat dia menggunakan tangan kanannya untuk memegang rambut Ahriman, menariknya ke atas. "Putriku, tidak pantas makan sampah," kata Adepagia saat air mata berdarah jatuh di matanya. "Aku satu-satunya yang punya kualifikasi untuk makan sampah." Dewi Kerakusan membuka mulutnya saat air liur mengalir keluar darinya. "Aku akan memulai dengan sampah sepertimu," teriak Adepagia saat dia membuka mulutnya lebar-lebar. "Sialan kau," teriak Ahriman dengan frustrasi dan marah saat Adepagia menarik kepalanya mendekat ke mulutnya yang menganga. "Ini belum berakhir. Aku menolak untuk menyerah. Aku adalah Dewa Purba di dunia ini. Kau tidak bisa membunuhku." Teriakannya yang keras terhenti tiba-tiba saat rahang Adepagia menjepit kepalanya. *CRUNCH. Asteris. Beberapa suara berderak lagi mengikuti saat Dewi Kerakusan dengan penuh kebencian menggigit, dan mengunyah kepala Ahriman. Sesaat kemudian, bola kegelapan terbang menjauh dari tubuh Ahriman dan dengan paksa membuka jalan menuju kehampaan, meninggalkan dunia Hestia di belakang. Ahriman telah memutuskan untuk meninggalkan tubuh ilahinya dan menyelamatkan jiwa ilahinya agar tidak dikonsumsi oleh Dewi Kerakusan, yang masih sibuk menggigit tubuhnya hingga berkeping-keping. Sang Dewi telah kehilangan kesadaran,
dan hanya naluri primitifnya yang tersisa. Sedikit demi sedikit, dia menggigit dan mencabik daging Ahriman, melahapnya dengan nikmat. Itulah yang ingin dia lakukan saat dia turun ke dunia Hestia, dan tubuhnya mematuhi perintahnya. Hanya setelah dia melahap tubuh Ahriman sepenuhnya, hingga tak tersisa, Dewi Kerakusan itu berhenti bergerak. Sesaat kemudian, tubuhnya menjadi transparan dan meledak menjadi partikel cahaya, yang membubung ke surga. Di suatu tempat, di lubang neraka yang membara, ada jiwa yang menangis setelah melihat apa yang terjadi pada dewa pelindungnya yang penyayang, yang berjuang demi dirinya dengan segala yang dimilikinya. Sementara dewi lainnya mencari keberadaan Ahriman dengan sia-sia, sekuntum bunga mekar di tempat yang tidak berani diinjak oleh manusia. Bergoyang tertiup angin, ia menjadi saksi cinta seorang dewi, yang telah melakukan apapun yang ia bisa demi kekasihnya hingga seluruh keberadaannya, hancur berkeping-keping, mengakhiri teror dewa jahat, dan membalik halaman ke bab berikutnya. Yang mengabarkan kehancuran dunia.